Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, dan juga selamat tahun baru untuk Bapak Ibu sekalian yang hadir pada pagi hari ini. Puji syukur kepada Tuhan bahwa kita bisa beribadah di pagi hari ini adalah berkat kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan atas nama majelis, kami juga menyapa Bapak Ibu apabila ada yang pertama sekali bersama kami beribadah di tempat ini. Mohon untuk bisa berdiri di tempat agar bisa kita saling mengenal antara satu dengan yang lain. Tidak ada? Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji Tuhan. Mari kita saat teduh sejenak. Umat yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita memasuki minggu pertama di tahun 2024. Kita bersyukur atas penyertaan Tuhan melewati perjalanan hidup di tahun 2023 yang penuh dengan tantangan, suka dan duka, keberhasilan dan kegagalan mewarnai perjalanan kehidupan kita. Namun satu hal yang pasti dan kita imani adalah bahwa Tuhan selalu berjalan bersama dengan kita dalam setiap musim kehidupan yang kita lalui. Marilah kita memasuki tahun yang baru dengan penuh syukur, sukacita dan semangat untuk menjalani karya dan pelayanan Tuhan yang kita percayakan. Mari kita memasuki ibadah ini dengan bersama memuji Tuhan yang kita layak sembah dan muliakan. Kemuliaan
Ibadah ini berlangsung dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan pencipta langit dan bumi. Di minggu pertama tahun baru ini, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang didasarkan dalam peristiwa pembaptisan Tuhan Yesus oleh Yohanes Pembaptis. Tuhan Yesus dibaptis bukan karena ia berdosa dan memerlukan pertobatan, melainkan sebagai wujud solidaritas Allah kepada manusia yang berdosa. Baptisan menjadi tanda tekad kita untuk meninggalkan cara hidup yang lama, memperbaharui diri untuk memiliki hidup yang berkenan kepada Allah, serta menerima pengampunan yang sempurna melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita, marilah kita bersama-sama mengakui dosa dan kelemahan kita di hadapan Tuhan. Mari kita memeriksa diri kita masing-masing dan memohon pengampunan dan melayakkan kita. Ya Tuhan, kami adalah manusia yang tidak sempurna. Kami adalah manusia yang penuh dengan dosa. Kami menyadari kehidupan kami penuh dengan tingkah laku dan pemikiran yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tuhan hadir ke dunia ini untuk menebus dosa orang-orang berdosa. Tuhan, di dalam mengawali tahun 2024 ini, ya Bapa, kami datang ke hadapan-Mu. Kami datang merendahkan diri, mengaku akan segala dosa dan kesalahan kami. Bukakan ya Tuhan hati dan pikiran kami. Kuatkan ya Tuhan hati dan pikiran kami, agar kami di dalam kehidupan kami tidak mendukakan hati Tuhan. Mampukan kami Tuhan agar kami bisa mensyukuri atas kasih-Mu yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami ya Bapa di sorga bisa menjalani kehidupan kami sebagaimana adanya, terutama di dalam mengawali menjalani tahun 2024 ini. Untuk itu ya Bapa, celikkan mata hati dan pikiran kami. Berikan kami ya Tuhan hikmat, agar kami dapat memilah-milah mana yang baik, yang kami lakukan yang berkenan kepada Bapa di sorga. Agar kami ya Tuhan layak memuji dan memuliakan nama-Mu, serta layak menerima segala berkat yang dari Tuhan kami Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon pengampunan ini. Amin.
setiap orang yang dengan sungguh-sungguh mengakui dosanya dan memohon pengampunan, Tuhan memberikan berita anugerah sebagaimana dikatakan di dalam surat 1 Petrus pasal 2 ayat 24 hingga 25 demikian. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh karena bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Tuhan besertamu. Kita berikan salam damai satu dengan yang lain. Kita bersama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita bersama berdoa. Tuhan, saat ini kami bersama-sama bersyukur hari ini merupakan hari Minggu yang pertama di tahun yang baru. Terima kasih Tuhan, Kau telah menghantar kami masuk dalam tahun yang baru. Dan di hari Minggu ini Tuhan, kami bersama-sama rindu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, kami menyadari akan keterbatasan kami, kelemahan kami. Kami sungguh mohon Tuhan menolong kami, membuka pikiran kami agar kami dapat memahami firman-Mu dengan baik. Dan kami juga menyerahkan seluruh diri kami dalam pimpinan Roh Kudus Tuhan, agar kami dimampukan untuk menjadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupan ini. Bersabdalah ya Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, selamat pagi. Untuk pembacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari Kejadian 1 ayat 1 sampai 5. Kejadian 1 ayat 1 sampai 5. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi.
Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita meliputi samudra semesta, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang pun jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, dan Ia memisahkan terang itu dari gelap. Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Lalu jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Demikian firman Tuhan. Pada Tuhan saja kekuatan.
Bacaan kedua terambil dari Kitab Kisah Para Rasul 19 ayat 1 hingga ke-7. Kisah Para Rasul 19 ayat 1 hingga ke-7 di bawah perikop Paulus di Efesus. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajahi daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu percaya?" Tetapi mereka menjawab dia, "Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan mana kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Yohanes membaptis dengan baptisan tobat dan berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus." Ketika mereka mendengar hal itu, mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa lidah dan bernubuat. Mereka semua berjumlah kira-kira 12 orang. Demikianlah sabda Tuhan. Pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Markus pasal 1 ayat 4 hingga 11. Markus 1 ayat 4 hingga 11. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan memberitakan baptisan tobat untuk pengampunan dosa. Maka berdatanganlah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis olehnya di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Ia memberitakan demikian, "Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripada aku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan Ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Segera sesudah keluar dari air, Ia melihat langit terkoyak, dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, "Engkaulah anakku yang terkasih, kepadamulah aku berkenan." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Selamat pagi saudara sekalian. Selamat tahun baru juga. Ya. Tahun ini kita memasuki tahun pemilu, ya, tahun 2024. Nah, nanti kalau lihat di bagian warta ini, warta jemaat bagian depan. Di masa jelang pemilu kerap kali muncul apa, saudara? Pencitraan, ya. Namun sebelum lebih lanjut ke sana, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema dikasih dan berkenan kepada Allah. Balik lagi ke pencitraan tadi. Nah, saudara sekalian, meskipun sebetulnya kata pencitraan itu tidak selalu berkonotasi negatif, tetapi saat dikaitkan dengan dunia politik, kata pencitraan itu cenderung bermakna negatif. Pelakunya atau pelaku pencitraan itu sedang menampilkan diri yang berbeda dari dirinya yang sebenarnya. Slide-nya apakah bisa ditampilkan? Mungkin dengan tutur kata yang tampak santun dan menarik, bentuk perhatian dan kepedulian bagi kelompok yang kecil dan tersisih, melakukan aksi-aksi sosial yang wow, menimbulkan decak kagum orang banyak.
Tetapi semuanya itu dilakukan hanya untuk apa? Hanya untuk cari muka di tengah masyarakat. Kiranya masyarakat itu berkenan, ya, berkenan di hati rakyat. Padahal demi mendulang suara yang ditujukan bagi kepentingannya sendiri. Nah, saudara sekalian, sebetulnya pencitraan secara negatif itu apakah hanya di dalam bidang politik, saudara? Betulnya di dalam kehidupan sehari-hari bisa, saudara sekalian. Nah, ini waktu pas peringatan Hari Ibu, saudara sekalian, ya, bertebaran ya meme yang kocak, saudara sekalian. Ya, silakan slide-nya ditampilkan berikutnya. Nah, ini pencitraan pelakunya itu menampilkan diri yang berbeda dari yang sebenarnya. Ya, silakan diklik. Pernah lihat ini enggak? Podo update status Hari Ibu, giliran dikongkon tuku brambangai saksik. Ya, ini bahasa Indonesianya sama-sama pembaruan status Hari Ibu. Waktu disuruh beli bawang merah saja nanti dulu. Nah, ini. Kalau bilang selamat Hari Ibu cepat kali mulutmu itu. Tiba mama suruh cuci piring banyak kali ceritamu. Oh, kalau di status, woi, pencitraannya baik-baik, woi, perhatian terhadap mamanya, padahal kenyataannya belum tentu demikian. Bahkan saudara sekalian, ya, pencitraan itu bisa juga dilakukan oleh seseorang dalam relasi dengan sesama. Ya, ini seperti dalam contohnya nih Hari Ibu. Ya. Bahkan di dalam hal ibadah, saudara sekalian, agar tampak benar, tampak saleh, tampak baik, bahkan tampak dermawan di mata orang. Bahkan memakai atribut-atribut keagamaan. Tapi sebetulnya untuk kepentingan dirinya sendiri, untuk cari nama. Nah, ini bertentangan dengan Mazmur yang kita daraskan tadi, saudara. Khususnya Mazmur 29 ayatnya yang kedua. Beribadahlah kepada Tuhan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dalam semarak kekudusan. Kalau namanya kekudusan, itu benar-benar harus hati yang tulus, murni di hadapan Tuhan. Bukan sekedar pencitraan. Agar tampak baik, tampak benar, tampak saleh, bahkan tampak dermawan di mata manusia. Apa gunanya tampak benar di hadapan manusia jika kita tidak benar di hadapan Allah? Saudara sekalian, hari ini kita bersama-sama merayakan dalam kalender gerejawi. Kita masuk di dalam minggu perayaan pembaptisan Yesus. Yesus dibaptis itu karena apa, saudara sekalian? Bukankah Yesus itu tidak berdosa? Kalau dia tidak berdosa, berarti dia tidak perlu menerima baptisan pertobatan. Seperti yang diberitakan dan dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Ada beberapa alasan, saudara sekalian, mengapa Yesus dibaptis. Yang pertama, Yesus dibaptis karena itu adalah sebuah contoh bagi orang-orang percaya untuk diikuti. Misi tanya, ada yang belum dibaptis belum? Ya, untuk menunjukkan ini ya, pengakuan secara publik, inilah saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kedua, mengapa Yesus dibaptis? Itu adalah pentahbisan dan pembekalannya untuk pelayanan. Yang ketiga, itu adalah simbol dari tugas penebusannya. Yang keempat, itu adalah penggambaran masa datang akan kematian, penguburan dan kebangkitannya. Yang kelima, itu adalah persetujuannya atas pelayanan dan berita Yohanes Pembaptis. Yang keenam, ini yang indah, saudara sekalian. Tuhan Yesus dibaptis bukan karena ia berdosa, melainkan karena Yesus yang tidak berdosa itu berkenan untuk menyamakan dirinya
dengan orang-orang yang berdosa. Identifikasi dirinya dengan kebutuhan orang-orang yang percaya. Gerakan untuk kembali kepada Allah. Dan yang berikutnya, yang ketujuh, sekaligus menunjukkan solidaritasnya bagi orang-orang berdosa. Penyamaan diri dan solidaritas Kristus ini nanti memuncak di dalam peristiwa salib, di mana Yesus merengkuh maut sebagai bukti kesediaannya sebagai Sang Penebus. Yang menarik saudara sekalian di dalam peristiwa ini, ya, ini membedakan peristiwa baptisan manapun juga, termasuk baptisan di dalam kehidupan gereja, ya, terhadap orang-orang percaya. Pada saat pembaptisan itu terjadi, hadirlah teofani Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang nampak dalam roh yang menyerupai burung merpati dan juga disertai suara dari sorga tentang jati diri Yesus sebagai Sang Anak yang dikasihi dan berkenan kepada Allah. Ada enggak yang diantara kita waktu dibaptis langit terbuka, kemudian ada ini ya, dalam roh turun dalam rupa seperti burung merpati. Kemudian ada suara dari surga, inilah anakku yang terkasih, kepadanya lah aku berkenan. Pasti tidak ada, saudara sekalian. Hanya Yesus saja, saudara. Nah, saudara sekalian, terkait dengan pernyataan dari Allah sendiri bahwa Yesus itu dikasihi dan berkenan pada Allah. Bahkan kalau dalam bahasa aslinya itu lebih tajam lagi. Engkaulah satu-satunya anakku yang kukasihi dan kepadamulah aku berkenan. Nah, saudara sekalian, terkait dengan pernyataan dari Allah sendiri bahwa Yesus itu adalah satu-satunya yang dikasihi dan berkenan kepada Allah. Maka apakah respon kita? Apa yang perlu kita lakukan terkait dengan pernyataan dari Allah tersebut? Bahwa Yesus itu adalah Sang Anak yang dikasihi dan berkenan kepadanya. Pertama, saudara sekalian, sudah sepatutnya kita memiliki iman di dalam Kristus agar mengalami kehidupan yang dikasihi dan berkenan kepada Allah. Ayat 11 dari Markus pasal 1 jelas menyatakan, saudara sekalian, bahwa Yesus itu dikasihi dan berkenan kepada Allah. Dan hal ini, saudara sekalian, ditegaskan sekali lagi di dalam peristiwa transfigurasi yang dicatat di dalam Markus pasal 9 ayatnya yang ke-7. Suara dari sorga, suara dari Allah sendiri mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Dan hal itu, saudara sekalian, dipersaksikan oleh Rasul Petrus di dalam suratnya 2 Petrus 1 ayatnya yang ke-17. Nanti bisa baca sendiri di rumah. Nah, apa kaitannya dengan kita? Berarti, saudara sekalian, agar kita ini dikasihi dan berkenan kepada Allah, maka sudah sepatutnya lah manusia juga percaya dan menerima Yesus yang notabene dikasihi dan berkenan kepada Allah itu. Menerima Yesus yang memiliki relasi yang begitu istimewa dengan Allah. Kita mesti terima. Ilustrasinya begini, saudara sekalian. Ilustrasinya begini. Yang punya anak-anak, ya, orang tua yang punya anak-anak, ya, kita sebagai orang tua, andaikan ini, saudara sekalian, ya, punya anak yang sangat baik, sopan, suka menolong, membantu teman-temannya dengan tulus, dengan murni,
dengan apa yang dia bisa lakukan, bahkan juga mau berkorban untuk itu, rela korban waktu dan sebagainya. Kira-kira kalau punya anak yang seperti gini gimana, saudara? Senang ya? Kita mengasihi anak itu. Bahkan sikapnya itu loh, memperkenankan hati kita loh. Nah, coba saudara sekalian. Waktu anak kita ini yang kita sayangi, yang hidupnya berkenan kepada kita ini, waktu main-main nih sama teman-teman yang lain misalnya. Kan sikap teman-teman itu kan ada macam-macam toh. Ada yang baik, tapi ada juga yang membuli. Ya, misalnya terhadap anak yang baik, yang menerima anak kita itu, memperlakukan dengan baik, sikap kita gimana? Respon kita terhadap anak itu gimana? Senang juga toh? Berkenan juga kan? Nah coba, udah anak kita itu baik, berkorban, mau nolong orang tulus, dibully, kira-kira gimana? Nah saudara sekalian, nah ini ilustrasi ini untuk menyederhanakan bagaimana ya waktu Allah di sorga itu menyatakan sendiri, inilah anakku yang kukasih. Itu setiap manusia itu diperhadapkan pada pilihan, menerima Yesus atau menolak Yesus, mengasihi Yesus atau membenci Yesus. Yohanes 14 ayat 21, saya ajak saudara untuk membaca ayat ini saudara sekalian. Yohanes 14 ayatnya yang ke-21. Saya akan bacakan, ya saya bacakan. Siapa yang memegang perintah-perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Siapa yang mengasihi aku, nih, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ini ayat ini jelas sekali, saudara sekalian. Barang siapa yang mengasihi Yesus, barang siapa yang memegang perintah-perintah Yesus dan melakukannya, dialah yang mengasihi Yesus. Dan orang yang mengasihi Yesus akan apa saudara sekalian? Akan dikasihi oleh Bapakku, oleh Allah sendiri. Ayat ini sangat jelas saudara sekalian. Jadi kalau pengen punya kehidupan yang dikasihi dan berkenan kepada Allah, kita mesti terima Yesus. Kita mesti mengasihi Yesus. Melalui Yesus, Sang Anak yang dikasihi dan berkenan pada Allah, manusia berdosa yang sesungguhnya tidak berkenan kepada Allah karena dosa-dosanya, dapat mengalami kehidupan baru oleh kuasa roh yang menghidupkan. Kuasa roh yang sama yang diberitakan di dalam kitab Kejadian 1 ayat 1-5 tadi dalam bacaan pertama. Mengalami kehidupan oleh kuasa roh yang menghidupkan, sehingga manusia yang berdosa juga mendapatkan peluang, mendapatkan kesempatan dikasihi dan berkenan kepada Allah seperti Yesus. Oh, ini dahsyat sekali, saudara. Di dalam Yesus, saudara, di dalam Kristus Yesus, kita mendapatkan kesempatan, mendapatkan peluang untuk dikasihi dan berkenan kepada Allah. Seperti Allah mengasihi Yesus dan berkenan kepadanya. Sudahkah kita memiliki iman di dalam Kristus? Dan yang kedua, setiakah kita menjaga iman itu sampai detik ini? Agar hidup kita, saudara sekalian, benar-benar dikasih dan berkenan kepada Allah. Yang kedua, saudara sekalian, sudah sepatutnya kita menunjukkan kualitas hidup otentik, yang benar-benar, yang asli, bukan pura-pura, sebagai orang yang dikasihi dan berkenan kepada Allah.
Saudara sekalian, di dalam dan oleh karena Kristus Yesus itulah kita memiliki citra yang baik di hadapan Allah. Oleh karena kita menerima Kristus Yesus dalam kehidupan ini, maka kita beroleh peluang untuk dikasih dan berkenan kepada Allah. Ya, saudara sekalian, kenyataan ini menuntun kehidupan orang percaya agar hidup dengan penuh syukur di hadapan Tuhan. Bersyukur kita menjadi orang-orang yang telah diselamatkan di dalam Kristus Yesus. Dikasihi oleh Allah sendiri. Yuk, saudara sekalian, saya mengajak saudara untuk lihat sejenak Roma 1 ayatnya yang ke-7. Roma 1 ayatnya yang ke-7. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Wah, ini luar biasa saudara sekalian. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus itu disebut sebagai yang dikasihi Allah. Itu status kita, saudara. Sungguh betapa besar syukur kita kepada Tuhan. Kita sebagai orang-orang yang percaya tidak perlu lagi melakukan berbagai pencitraan kesalehan. Kita beramal baik. Kita berusaha untuk berbuat baik supaya mendapatkan jalan keselamatan, supaya bisa memperoleh perkenanan dari Allah, dikasih oleh Allah. Tidak perlu itu. Cukup kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, nah hidup kita masih bagaimana? Setiap orang percaya itu dipanggil untuk menunjukkan kualitas hidup sebagai orang yang telah dikasihi oleh Allah dan diperkenan oleh Allah. Dengan cara bagaimana? Kita sudah sepatutnya hidup benar, hidup baik yang otentik, bukan sekedar pencitraan. Jadi dimanapun kita berada, saudara sekalian, bahkan tidak ada orang yang mengawasi sekalipun, hidup kita itu benar, hidup kita itu otentik. Banyak hal yang bisa digali di sini, saudara. Tetapi oleh karena keterbatasan waktu, saya menyebutkan hanya 2 saja, dan kita belajar dari Tuhan Yesus sendiri. Dari Tuhan Yesus, saudara sekalian, silakan slide. Kita belajar yang pertama soal ketaatan, saudara. Tuhan Yesus itu taat kepada Bapa di sorga. Dia pergi dari Nazaret ke tempat Yohanes Pembaptis berada. Matius 3 ayat 15. Begitu kita buka peta, saudara sekalian, maka Tuhan Yesus itu berjalan. Itu kira-kira 100 kilo, saudara. Untuk pergi ke tempat Yohanes Pembaptis itu membaptis, harus jalan kira-kira 100 kilo. Permisi tanya, kalau kita ke gereja, berapa jarak yang kita tempuh? Apakah 100 kilo? Tapi kadang-kadang saudara sekalian miris. Orang ngaku Kristen, gereja juga udah jauh, cuman jalan kaki. Tapi nggak mau. Padahal kondisi sehat, bukan sakit, mampu ke gereja, jaraknya juga nggak jauh. Tapi tidak ke gereja. Tidak menyadari soal ketaatan, saudara sekalian, akan hukum Tuhan. Dari Tuhan Yesus ini kita juga belajar tentang kerendahan hati. Walaupun Yesus itu lebih agung dari Yohanes Pembaptis, tapi Yesus pergi ke tempat Yohanes Pembaptis itu membaptis. Kalau
orang-orang dunia pada umumnya kan, siapa yang lebih besar ya, yang lebih rendah itu masih datang loh. Datang ke tempat yang lebih tinggi, bukan yang lebih tinggi datang ke tempat lebih rendah, itu kebalik. Tapi Yesus, saudara sekalian, Yesus yang mulia. Yohanes Pembaptis saja mengatakan membuka tali kasutnya pun saja tidak layak. Sebagai hambanya, sebagai budaknya aja aku tidak layak loh. Tuhan Yesus begitu tinggi. Tapi Tuhan Yesus justru yang datang. Dan Tuhan Yesus justru yang minta Yohanes Pembaptis. Yang waktu itu sungkan. Ya, dalam catatan Injil, mestinya aku ini yang dibaptis olehmu. Tapi engkau yang minta aku membaptis engkau. Dan Yesus jelas di situ menunjukkan kerendahan hatinya. Ini tidak gampang, saudara sekalian. Rendah hati. Sementara posisi kita mungkin tinggi, untuk menjadi rendah hati bukan suatu perkara yang mudah, saudara. Tapi di sini kita dipanggil untuk menunjukkan kualitas hidup yang otentik, benar, baik secara otentik, sebagai orang yang dikasihi dan berkenan kepada Allah. Yang terakhir, sudah sepatutnya lah kita meneruskan kasih Kristus untuk membagikan kehidupan yang dikasihi dan berkenan kepada Allah. Dalam bacaan yang kedua tadi, saudara sekalian, Kisah Para Rasul pasal 19 ini berbicara tentang salah satu pelayanan kasih dari Rasul Paulus. Bisa dikatakan bahwa Paulus ini adalah seorang yang mengalami solidaritas Kristus bagi orang berdosa dan mengalami keindahan kehidupan yang dikasihi dan berkenan kepada Allah. Dan Paulus ingin membagikan pengalaman hidup demikian kepada mereka yang belum percaya kepada Kristus. Paulus ingin membagikan kepada 12 orang di Efesus agar mereka juga mengalami kehidupan yang dikasihi dan berkenan kepada Allah. Kepada ke-12 orang di Efesus itu yang baru, yang hanya menerima baptisan Yohanes, Paulus menuntun dan memperkenalkan mereka kepada Yesus agar mereka percaya kepada Yesus. Dan ke-12 orang yang percaya kepada Yesus itu dibaptis dan mengalami karya Roh yang memberi kehidupan baru dan memperlengkapi mereka menjadi berkat. Kalau kita juga baca di dalam Yohanes 1 ayat 32 hingga 34. Yohanes Pembaptis pun juga mempersaksikan Kristus di dalam kehidupannya. Kami tanya saudara sekalian, bagaimanakah hati kita tatkala melihat orang-orang yang belum percaya kepada Kristus, belum mengalami kehidupan yang dikasihi dan berkenan kepada Allah? Adakah hati kita berbelas kasihan kepada mereka? Adakah kita mendoakan mereka agar suatu saat mereka mendengar Injil Tuhan, mereka membuka hati terima Tuhan Yesus dalam hidup mereka? Apakah yang kita lakukan untuk menjangkau mereka? Banyak orang membutuhkan Tuhan. Membutuhkan Tuhan Yesus agar kehidupan mereka dikasihi dan berkenan kepada Allah. Kiranya saudara sekalian, firman Tuhan hari ini menolong kita agar kita tetap setia memiliki iman di dalam Kristus, agar mengalami kehidupan yang dikasihi dan berkenan kepada Allah, menunjukkan kualitas hidup yang otentik sebagai orang yang dikasihi dan berkenan kepada Allah, serta meneruskan kasih Kristus sebagai wujud solidaritas Kristus bagi orang-orang berdosa, membagikan kehidupan yang dikasihi dan berkenan
kepada Allah. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Jemaat sekalian, mari kita bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Kita mengingat pengakuan pada baptisan kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Kuasa, Hadir langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah yang tersesara di bawah dan Pilatus, disalibkan mati dan turun dalam kerajaan, dari ketiga bangkit pula dari orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang berkuasa, dan dari sana ke dalam untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja Kudus dan Allah, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup kekal. Amin. Kita bersama berdoa syafaat. Ya Tuhan, saat ini kami bersama-sama memanjatkan beberapa permohonan doa kami kepada Tuhan. Kami doakan secara khusus untuk saudara-saudara kami dalam kondisi lemah tubuh, dalam kondisi sakit, atau dalam masa pemulihan. Berdoa untuk beberapa nama, untuk Ibu Yunlan, untuk Bapak Wilki William, untuk Bapak Adi Linduru, untuk Ibu Leli, untuk Ibu Naomi Parta Darsana, untuk Ibu Leli Asih, untuk Bapak Satrio, untuk Bapak Ferdi Limengka, untuk Bapak Yoel Peter Paulus Simarmata, untuk Ibu Saryatmi, untuk Bapak Melvin Sebayang, dan saudara-saudara kami yang lain yang belum disebutkan namanya, yang saat ini juga dalam kondisi sakit atau lemah jasmani, baik yang baru saja sakit maupun mereka yang sudah lama dalam kondisi lemah jasmani atau kondisi sakit. Dan kami sungguh mohon Tuhan memulihkan, menyembuhkan setiap mereka. Kondisi mereka semakin membaik waktu demi waktu, dan berkati kiranya untuk setiap upaya pengobatan maupun terapi yang mereka jalani. Berdoa juga Tuhan khususnya untuk setiap anggota jemaat yang sedang mencari pekerjaan, yang mempunyai masalah dalam keluarga. Kami mohon Tuhan juga menolong, memberikan jalan keluar. Mereka yang bergumul dalam soal ekonomi, dalam masalah keluarga, Tuhan memberikan tuntunan, pemulihan bagi setiap saudara-saudara kami ini. Bagi saudara-saudara kami yang lanjut usia, Tuhan juga akan kuatkan mereka Tuhan. Khususnya dalam kehidupan iman, kehidupan kerohanian mereka. Dalam kondisi fisik jasmani tidak sama seperti dulu waktu masih muda. Kiranya itu tidak membatasi kehidupan iman percaya mereka kepada Tuhan. Berdoa juga Tuhan khusus untuk mereka yang merindukan keturunan. Kiranya keluarga-keluarga, pasangan-pasangan mendambakan keturunan ini Tuhan. Kiranya Tuhan genapkan harapan mereka. Tuhan memberikan anak bagi keluarga saudara-saudara kami ini. Berdoa juga Tuhan untuk setiap ibu dalam masa kehamilan. Kiranya dilindungi oleh Tuhan, tetap dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang sehat. Berdoa juga Tuhan khususnya untuk gereja kami, khususnya pembangunan fisik gereja kami. Tolonglah Tuhan, agar pembangunan ini boleh berjalan dengan baik sampai pada akhirnya. Dana yang dibutuhkan juga tercukupkan. Dan seluruh proses pembangunan itu berjalan dalam perlindungan Tuhan. Berdoa juga Tuhan untuk segala usaha misi dan pengabaran Injil dengan cara maupun media apapun.
Kiranya banyak orang yang belum kenal Tuhan, mereka boleh mengenal Engkau Tuhan. Dan banyak dari antara mereka yang mendengar Injil Tuhan, boleh membuka hati mereka percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan diselamatkan. Berdoa juga Tuhan khususnya untuk bangsa negara kami Indonesia di dalam masa tahun pemilu pada tahun ini. Karuniakanlah kiranya Tuhan senantiasa keamanan bagi negeri kami. Dan sungguh kami memohon kepada Tuhan, presiden, wakil presiden yang terpilih nantinya adalah orang-orang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, yang mengedepankan kepentingan bangsa negara Indonesia ini di atas kepentingan apapun. Terima kasih Tuhan. Banyak hal belum kami sebutkan dalam doa syafaat kami. Kiranya kami pun juga berdoa syafaat di rumah kami masing-masing. Dan akhirnya Tuhan, kami menyerahkan setiap diri kami. Apapun pergumulan kami, kebutuhan kami percaya bahwa Engkau peduli. Dan Engkau pasti akan memberikan apa yang terbaik sesuai dengan waktu, hikmat, dan rencana-Mu Tuhan dalam kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita menyatakan syukur kepada Tuhan dalam bentuk pengumpulan persembahan yang direndaskan dari firman Tuhan dari Amsal 3 ayat 9 sampai 10 demikian. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan buah sulung dari hasil tanahmu, maka lumbung-lumbungmu akan terisi penuh sampai berlimpah-limpah, dan bejana pemerasanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Bagi umat yang hadir di gereja, persembahan dapat dimasukkan di dalam amplop yang telah tersedia dan nantinya dimasukkan di kotak yang telah tersedia di pintu keluar. Atau bisa juga persembahan dapat dilakukan dengan transfer rekening GKI Harapan Indah atau juga dengan memindai QR code yang ada di layar. Bukan karena upahmu dan bukan
Ya Tuhan, kasih-Mu tidak berkesudahan. Terima kasih atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan hantarkan kami untuk mengawali tahun 2024 ini. Kami menyadari ya Bapa di surga, berkat dan kasih-Mu senantiasa mengalir di dalam kehidupan kami. Tuhan memberikan dan menyediakan akan segala yang kami perlukan. Terutama ya Tuhan, berkat rohani dan berkat materi di dalam kehidupan kami. Untuk itu ya Bapa di surga, melalui berkat yang Tuhan berikan, pada saat ini kami membawa persembahan ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kiranya persembahan ini menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Dan juga kiranya kami secara pribadi Tuhan pakai menjadi saluran berkat kepada orang lain, terutama di dalam memuji dan memuliakan Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa di surga untuk setiap hamba-Mu yang akan mengelola persembahan ini. Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan, hati yang takut akan Tuhan, sehingga persembahan ini dapat dikelola dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kiranya anugerah Tuhan Yesus memampukan kita untuk memiliki hidup baru yang diperkenan Allah, sehingga kita dimampukan untuk menjadi pembawa sukacita dan damai di tengah dunia yang penuh cemar dan dosa. Marilah mewartakan firman dengan hati yang teguh dan menampakkan kasih Kristus kepada setiap orang. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Pujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Pergilah dengan damai sejahtera dari Tuhan dan pulanglah dalam damai sejahtera dari Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya.
kita telah selesai. Mari kita ambil saat teduh sejenak. Tuhan Yesus memberkati. Amin.